Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil. Alhamdulillah, insya Allah berarti kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai banyak hal, mulai dari keanekaragaman hayati itu apa, kemudian jenis dan tingkatan keanekaragaman hayati. Dan pertemuan kemarin kalian sudah melakukan identifikasi terhadap keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu SMAN 1 Munut. Untuk hari ini kita juga akan melakukan identifikasi terhadap keanekaragaman hayati di suatu wilayah yang sangat luas, yaitu di negara kita tercinta, negara Indonesia. Ibu nanti akan menampilkan video mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan pengantar mengenai materi pada pagi hari ini. Jadi negara kita, negara Indonesia, terkenal sebagai negara kepulauan, yaitu negara dengan banyak pulau dan juga wilayah yang sangat luas. Hal ini menyebabkan keadaan iklim di setiap daerah itu berbeda-beda, juga kondisi geografisnya. Tentu hal ini akan menimbulkan keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Lalu, siswa mampu menganalisis berbagai ancaman dan upaya dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya flora dan fauna khas atau endemik di Indonesia. Jadi, apa saja sih keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Kalian akan menemukan jawabannya di video yang Ibu tampilkan. Sekarang silahkan kalian menyimak video yang Ibu tampilkan di depan. Yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Bernama Indonesia. Kekayaan alam sejati maha. Demikian kedeputian ilmu hayati atau biasa disingkat dengan IPHI di antara. Oke, di video tadi sudah dijelaskan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
Sekarang Ibu akan bertanya ke kalian, ada berapa jenis keanekaragaman hayati yang bisa ditemukan di Indonesia? Ada 3, Bu. Ya, betul. Apa saja? Flora, fauna, dan mikroba. Ya, betul. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia ada 3 jenis yang bisa ditemukan, yaitu keanekaragaman flora atau tanaman, fauna hewan, dan juga mikroba hewan yang berukuran sangat kecil. Di video tadi juga dijelaskan salah satu taman nasional yang ada di Jawa Timur. Ada yang tahu tadi taman nasional apa? Taman Nasional Baluran, Bu. Ya, betul sekali. Apakah kalian sudah ada yang berkunjung ke sana? Belum, Bu. Belum? Oke, semoga nanti kita bisa berkunjung ke sana bersama-sama ya. Jadi sekarang Ibu akan ceritakan sedikit mengenai Taman Nasional Baluran. Jadi Taman Nasional Baluran ini terletak di Situbondo, Jawa Timur. Taman nasional ini memiliki banyak sekali flora dan fauna khas endemik Jawa, seperti kerbau Jawa, banteng, rusa, kera, burung merak, dan masih banyak yang lainnya. Di Taman Nasional Baluran ini juga bisa ditemukan beberapa macam ekosistem, dari pantai, hutan bakau, sabana atau padang rumput, hutan lebat, juga masih banyak yang lainnya. Di Taman Nasional Baluran ini terkenal dengan adanya sabana atau padang rumput, sehingga Taman Nasional Baluran dijuluki sebagai The Little Africa in Java, yaitu Afrika kecil di Pulau Jawa. Padang rumput ini memiliki beberapa keunikan, yaitu ketika memasuki musim penghujan, hamparan padang rumput ini berwarna hijau. Namun, ketika memasuki musim panas, hamparan padang rumput ini menjadi kering dan berwarna coklat. Dan ketika musim panas ini juga sering terjadi kebakaran padang rumput secara alami. Jadi di Taman Nasional Baluran saja sudah cukup banyak ditemukan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Tentunya di daerah lain di Indonesia juga ditemukan ciri khas dari flora fauna yang ada di sana. Hal ini akan menimbulkan keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, sehingga Indonesia mendapatkan suatu julukan. Ada yang tahu julukan apa bagi Indonesia untuk hal ini? Mega Biodiversity Country, Bu. Iya, benar. Jadi Indonesia terkenal sebagai Mega Biodiversity Country atau negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silahkan, apa pertanyaannya? Apakah ada ancaman untuk keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi di samping keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, tentunya juga muncul ancaman maupun gangguan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, baik itu dari faktor alam maupun kegiatan manusia. Untuk mengetahui ancaman apa saja terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, Ibu akan menampilkan PPT di depan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalian bisa menyimak PPT-nya. Bisa dilihat di depan peta persebaran wilayah Indonesia, yaitu dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke atau dari Niangas sampai Pulau Rote. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, bahwa wilayah di Indonesia itu sangat luas, juga terdiri dari banyak pulau-pulau. Hal ini menyebabkan kondisi iklim yang berbeda-beda, juga kondisi geografis yang berbeda. Dan hal ini menimbulkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Dari tahun ke tahun, tingkat kerusakan keanekaragaman hayati itu juga semakin meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kegiatan ataupun faktor. Berikut beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Yaitu yang pertama bisa dilihat, ada yang tahu ini ada kejadian miris apa ya? Fotonya kejadian apa? Kematian biota laut. Ya, benar. Jadi akhir-akhir ini sering sekali terjadi kematian biota laut dikarenakan sampah plastik. Sampah plastik yang tersebar di wilayah perairan lama-kelamaan akan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian partikel ini akan dikonsumsi oleh biota laut dan mengendap di
perut binatang tersebut dan lama-kelamaan akan mati sia-sia. Yang kedua yaitu gambar pembukaan hutan. Ada yang tahu apa akibat dari pembukaan hutan ini? Sempitnya habitat satwa-satwa. Ya, semakin banyak pembukaan hutan untuk wilayah pemukiman, pertanian maupun perkebunan akan semakin mempersempit habitat asli bagi satwa-satwa liar di hutan. Yang ketiga yaitu kegiatan atau peristiwa kebakaran hutan. Ada yang tahu apa akibatnya? Matinya beberapa satwa yang hidup di hutan Iya, itu. benar. Jadi kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia menyebabkan beberapa hewan maupun flora juga ikut terbakar atau mati. Hal ini akan menurunkan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Yang terakhir yaitu ada tanaman invasif. Ada yang tahu apa tanaman invasif itu? Tanaman pengganggu. Ya, jadi tanaman invasif adalah tanaman pengganggu flora asli di suatu habitat. Ada yang tahu ini merupakan gambar tanaman invasif apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi ini merupakan tanaman akasia yang ditemukan di Taman Nasional Baluran. Jadi awalnya tanaman ini digunakan untuk meredam terjadinya kebakaran padang rumput ketika musim panas. Namun lama-kelamaan tanaman ini menyebar luas di wilayah Taman Nasional Baluran. Hal ini disebabkan karena buahnya itu dimakan oleh satwa-satwa yang ada di sana. Kemudian keluar bersama feses, menyebar dan tumbuh di sembarang tempat. Hal ini lama-kelamaan akan memusnahkan flora asli yang ada di padang rumput tersebut. Dan masih banyak yang lainnya mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompoknya berdasarkan absen saja, yaitu kelompok 1 dari absen 1 sampai 7, kelompok 2 dari absen 8 sampai 14, dan seterusnya sampai kelompok 6 sampai absen 40. Untuk tugasnya yaitu mencari ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya mengenai flora dan fauna khas atau endemik di Indonesia. Jadi tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian masing-masing kelompok melakukan diskusi untuk mencari upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk ancaman dan upaya ini bisa dicari melalui buku maupun internet atau referensi lain. Namun lebih bagus lagi jika berdasarkan pengalaman kalian sendiri dan pendapat masing-masing anggota kelompok kalian. Sekarang silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing dan memulai diskusinya. Baik, ini waktunya sudah hampir habis. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Belum, Bu. Kalau belum, tugasnya dikumpulkan minggu depan saja. Sekarang Ibu akan berikan susunan format penulisan untuk tugas diskusi ini. Bisa dilihat di PPT untuk susunan format tugas diskusi hari ini, yaitu ada cover, pendahuluan, isi yang berupa penjelasan, ancaman, dan upaya pelestarian. Kemudian kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran pendukung. Untuk lampiran pendukung ini bisa kalian isi dengan foto-foto ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman juga upaya pelestariannya. Tentunya hal ini akan menambah rasa syukur kita kepada Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Dan pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.